Hayo, pasangan kalian suka selingkuh? Atau malah kalian yang suka diselingkuhin? Hehehe. Ini ada film rekomendasi banget buat kalian yang suka selingkuh. Suatu hari di sebuah kota ada keluarga bahagia yang hidupnya terbilang berkecukupan. Keluarga itu dianugerahi dua orang anak yang bernama Elsen dan Entruff. Namun namanya hidup, di dunia tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan keluarga ini. Meskipun sang suami yang bernama Don adalah seorang pengusaha sukses, tapi dirinya selalu merasa terkekang karena sifat Mona istrinya yang selalu mendominasi dalam segala hal. Bahkan dalam jatah bercocok tanam, Mona hanya memberikan jatah 6 kali dalam 1 tahun. Ya kalau dikalkulasi dalam hitungan bulan, berarti 2 bulan sekali atau setara 61 hari sekali. Yang pastinya hal itu membuat Don sering melakukan persyabunan. Suatu hari Don yang merasa tertekan curhat kepada bawahannya sekaligus teman terdekatnya yang bernama Les. Di sana ia mengeluhkan tentang kepribadian istrinya itu. Les yang merasa kasihan dan tidak tega dengan bosnya itu kemudian mempunyai ide. Say you pay her, right? Right. But it is good. Les yang dipercaya sebagai HRD kemudian merekrut karyawan baru seorang gadis cantik bernama Dusty. Tentunya hal itu disambut baik oleh Don. Dan tak berselang lama ternyata hari itu Mona juga datang ke kantor Don untuk sekedar mengecek perusahaan mereka. Would you like to meet her? No. Because she's pretty. Lalu Mona yang bangga dengan kerja keras Don berniat memberikan sebuah hadiah. Tentunya Don sangat senang dan langsung mengambil ancang-ancang. Your offer. No. Don't. Melihat sifat Don yang kekanak-kanakan, Mona menjadi marah karena menurut dirinya jika hal seperti itu tidak sepantasnya dilakukan di kantor. Alhasil Mona pun mutong dan ngambek, kemudian menghukum Don dengan melarangnya pulang ke rumah. Di malam harinya, sembari memandangi foto Dusty, Don yang sudah kepenuhan cairan ion pun melampiaskannya dengan manual. Pagi harinya seperti terbawa mimpi, tak diduga Dusty dengan sendirinya menggoda Don. Yang ternyata Dusty mendengar pertengkaran Don bersama Mona tempo hari. Meskipun Don sangat mendambakan Dusty, namun Don yang tidak ingin rumah tangganya hancur, ia dengan halus menolak Dusty. Tapi bohong, aslinya Don takut jika nanti dia ketahuan selingkuh, semua hartanya akan diambil alih oleh istrinya. Karena faktanya perusahaan yang Don miliki saat ini adalah modal yang mertua dan istrinya berikan. Dan apalah daya, namanya kucing kalau dielus-elus ya nurut juga. Alhasil pada akhirnya Don pun terbuai, dan setelah itu Don tidak pernah kekurangan asupan gizi. Singkat cerita, suatu hari Don mengadakan acara tasyukuran di rumahnya. Tentunya semua karyawan Don hadir hari itu, tak terkecuali dengan Dusty. Dusty yang merasa spesial tanpa riwah bludusan masuk ke rumah Don. Dan tanpa basa-basi ia memberitahu Don bahwa dirinya tengah hamil. Tentu saja pernyataan Dusty itu membuat Don semakin panik. Wasn't supposed to be able to, you know, only a couple days a month. I don't have time for this. Don kemudian mengajak Les ke sebuah bar dengan tujuan agar Les dapat memberikannya sebuah solusi. Les pun berkata, lu makanya kalau anu-anu pakai pengaman, kalau gini kan lu juga yang mumet. Gini aja deh, lu kasih Dusty duit dan suruh dia pergi dari kehidupan lu. Take that. Work today. Saying it's no. Di lain tempat diperlihatkan kehidupan Dusty yang ternyata kekasih seorang gangster. Dan diketahui juga alasan Dusty masuk ke perusahaan Don hanyalah untuk memeras uang yang Don miliki. Tentunya dengan cara menjalin hubungan gelap lalu ia berpura-pura hamil, sama seperti yang ia lakukan saat ini. You're still going through with it.
Keesokan paginya, terlihat Don mengikuti saran yang Les berikan, tanpa Don sadari bahwa ia sudah masuk ke dalam permainan Dusty. That's an expensive specialist. Please, just take it. It's all I've got. I don't have. Here is $13,000. Mengira masalah itu sudah berakhir, Don malah semakin puyeng. Atas permintaan Murphy, saat itu Dusty meminta uang tambahan sejumlah $25.000. Dengan ketakutan dan karena sudah tidak memiliki uang, Don akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada Mona. Dusty, the sales girl. I love you. Achieving our goals. Yes, I am. Saat itu Don yang mengira istrinya akan murka dan mengirimnya ke dalam neraka, namun respon istrinya malah lebih mengejutkan. Dengan tenang, Mona kemudian memberikan pilihan, Don harus membunuh Dusty atau Don bercerai dengan dirinya. I will not have my husband father up. What would the community think? Seakan menelan buah si malakama, Don pun terlihat sangat tertekan. Pada akhirnya, karena terus mendapat tekanan dari Mona, alhasil Don mengikuti perintah Mona. Children deserve better than this. Menggunakan sebuah racun, Mona kemudian menyuruh Don untuk segera melakukan aksinya. Dengan beralasan akan memberikan uang yang diminta, Don kemudian menyuruh Dusty untuk datang ke kantornya. Tanpa basa-basi, Don kemudian memberikan minuman itu kepada Dusty. Dan pada akhirnya, pepatah habis manis sepah dibuang pun terjadi. I can barely see. Kemudian mereka pun membawa Dusty ke rumah mereka. Dan saat akan memindah jasad Dusty, ternyata saat itu Dusty masih hidup. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Dusty menyuruh Don untuk mengambil sebuah palu, kemudian menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya. Maybe we should just let her go. Really? It's a hammer. You failed, so now you have to do it again and do it right this time. Karena Don yang tidak tega, pada akhirnya Mona sendirilah yang menghabisi Dusty. Tanpa menunjukkan rasa kemanusiaan sedikit pun, Mona terlihat sangat bahagia melakukan hal itu. Belum puas dengan apa yang ia lakukan, Mona kemudian membawa tubuh Dusty ke gudang, kemudian memanipulasinya menjadi beberapa bagian. Spare me nothing seems to me more than the moon and the stars. Di sisi lain terlihat Don yang sangat shock dengan kejadian hari ini. Ia tidak habis pikir dengan istrinya yang begitu dingin. Bersamaan dengan itu, Murphy dan rekannya menunggu kedatangan Mona yang tak kunjung kembali. Mereka pun mengira jika Mona telah kabur membawa uang itu sendirian. Alhasil keesokan paginya mereka datang ke rumah Don. Dengan menitipkan sebuah surat kepada anaknya, Murphy berpesan agar Don segera datang menemuinya. Kemudian diperlihatkan Don datang menemui mereka. Tanpa basa-basi, Murphy menanyakan keberadaan Dusty. Namun Don yang tidak ingin rahasianya terbongkar mengelak dan menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa maksud mereka. Murphy yang muak dengan Don kemudian mengancamnya dan memperingatinya agar ia segera memberikan uang yang ia minta. Jika tidak, ia akan memperkaos istrinya dan menyakiti anaknya. Wow, dia belum tahu saja siapa istri Don. Tentu saja bukannya takut kepada mereka, Mona yang mendengar ancaman itu malah memiliki ide yang cukup mainstream. Well, did he ask about the girl? At the same time, Malam harinya, Don dan Mona terlihat sedang mengawasi markas Murphy. Lalu saat ada kesempatan, Mona menyuruh Don agar lekas menyusup ke dalam markas itu. Tapi ya karena Don takut, alhasil Mona sendirilah yang harus turun tangan. Terlihat Mona kemudian menaruh beberapa potongan tubuh Dusty ke dalam kulkas. Dan tak berserang lama, teman Murphy datang bersama kekasihnya. Saat ada kesempatan tanpa takut sedikit pun, padahal mereka ini seorang gangster, Mona dengan cekatan melumpuhkan mereka. Sebelum meninggalkan tempat itu, Mona kemudian menghubungi polisi. Begitu juga dengan paman gangster yang tengah sekarat, ia pun segera menghubungi Murphy. yes.
I'd like to report. That wife was not a very good person. Singkat waktu datanglah Murphy, namun ia sudah terlambat karena sohibnya sudah tewas kehabisan darah. Alih-alih mau mengambil Amer di kulkas buat nenangin pikiran, malah dia tambah kaget ketika melihat potongan tubuh kekasihnya. Akhirnya ia pun sadar bahwa itu adalah jebakan, dan bersamaan dengan itu dan Murphy pun ditangkap dengan pasal berlapis karena semua barang bukti mengarah pada dirinya. Di sisi lain, Don yang tak habis pikir kepada istrinya, mengapa bisa ia sebrutal itu dengan spontan mengatakan hal yang menyinggung masa lalu Mona. Beruntung suasana kembali mencair walaupun di akhir pembicaraan, Mona mengancam akan menghabisi Don jika menyinggung masa kecilnya lagi. Dan film pun tamat, tapi bohong. Setelah insiden hari itu, keanehan Mona semakin terlihat. Bahkan anjing tetangganya juga menjadi korban hanya karena sering masuk ke pekarangannya. Paranoid Don semakin menjadi-jadi ketika Mona berkata akan melenyapkan teman bermain anaknya karena anaknya selalu kalah. Singkat cerita, suatu hari komplek mereka mengadakan lomba Agustusan. Saat itu, Mona yang melihat Andrew kesulitan menyelesaikan permainan menjadi arogan. Sampai saat ada seorang tetangganya yang mencoba menenangkan Mona, Mona malah melontarkan kata-kata yang membuat tetangganya sakit pinggang. Hey, cheater! You're an alcoholic. You shit yourself to death. Don yang menyadari potensi ancaman bagi anak-anak dan warga setempat kemudian berinisiatif membuat konten prank. Dirinya lalu pergi ke dapur dan mensabotase aliran listrik di sana. Tak ketinggalan, ia juga membuat bocor sebuah tabung gas. Lalu ia kembali keluar dengan beralasan akan memanggang barbecue. Don pun menyuruh istrinya untuk mengambilkan sebuah daging. Dan film pun tamat beneran. Plot twist dari film ini adalah Mona lah yang menjadi barbecue. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.